Ya, halo teman-teman semuanya, dimanapun berada, hari ini kembali lagi dengan kita di Circle Podcast. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, hari apa nih? Hari Jumat ya? Hari Jumat, Bang. Hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Nah, Betul, Bang. hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, itu Ketua Milenial Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkesempatan hadir. Kita akan berbincang-bincang, bercerita terkait pengalaman maupun apa sih hal-hal yang menarik yang akan dilakukan milenial ke depan, terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya. Tanpa memperpanjang muka Dima lagi, langsung saja kita sapa itu Akmal ya? Iya, Akmal, Bang. Nama lengkapnya siapa, Mal? Akmal Sentosa. Akmal Sentosa. Ya, kelahiran dari Kampung Laut, Bang. Oh, asli Kampung Laut ya, Mal? Asli Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi. Kecamatan Kuala Jambi. Betul. Nah, jadi teman-teman semua ini telah hadir nih di tengah kita nih, Ketua Milenial Merata ya. Iya, betul, Bang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, bisa diceritakan, Mal, maksudnya kita berbagi pengalaman kan dengan kawan-kawan di luar sana tuh. Oke. Kira-kira teman-teman kan ingin tahu nih, ingin seperti Akmal kan, yang bisa memimpin milenial kan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau nggak salah ada berapa kabupaten kita, Mal? Kita ada 11 kecamatan kalau di kabupaten itu, Bang. Di kabupaten ini 11 kecamatan. 11 kecamatan, Bang. 11 kecamatan, 93 desa kelurahan, Bang. 93 desa dan kelurahan. Jadi milenial ini Akmal ketuanya ya. Iya, Bang. Dipercaya ya gitu. Iya, yang dipercaya sama kawan. Nah, boleh nggak Mal berbagi cerita kan dengan teman-teman yang ada di sana? Kira-kira bisa nggak diceritakan kehidupan Akmal semasa kecil, terus itu sekolahnya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, kemudian SMA sampai dengan kuliah. Oke. Jadi, Bang, kebetulan saya ini kan kelahiran dari Kelurahan Kampung Laut, Bang. Iya. Kelurahan Kampung Laut, tahun lahir itu 97, Bang. Tahun 97 ya? 97, Bang. 10 Oktober 97 kan. 10 Oktober 97. Jadi terkait riwayat pendidikan saya, itu SD dulu di Muhammadiyah, Kelurahan Kampung Laut. Berlanjut setelah lulus dari SD Muhammadiyah, saya melanjuti di tingkat SLTP itu MTS Nurul Ittihad. Nurul Ittihad di Kelurahan Kampung Laut. Kelurahan Kampung Laut juga. Iya. Lalu setelah selesai dari MTS Nurul Ittihad Kelurahan Kampung Laut, saya melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA itu di Provinsi Riau, Bang. Provinsi Riau lebih tepat. SMA ya? SMA ya, Bang. Iya, betul. SMA-nya itu di Madrasah Aliyah Kota Dumai, Bang. Madrasah Aliyah di Kota Dumai. Berarti hampir semua tuh religius semua itu nih ya? Iya, Bang, linier, Bang. Jadi lanjut di S1 pun juga saya melanjuti di jenjang pendidikan di bawah Kementerian Keagamaan itu Winsuska Riau. Winsuska Riau. Ya, Winsuska Riau itu kepanjangannya Sultan Syarif Kasim Riau, Bang. Sultan Syarif Kasim yang ada di Riau ya? Di Riau, betul. Jadi setelah selesai itu di tahun 2020, saya melanjuti jenjang pendidikan di Pasca Sarjana S2 itu di Institut Pertanian Bogor. Di Institut IPB ya? IPB, Bang, betul. Iya. IPB itu kampus luar biasa tuh. Kalau di Indonesia itu kan IPB itu kan kalau pertanian ini apa segala macam itu kan di IPB kan. Betul, Bang. Kiblat pertanian dan peternakan di Indonesia itu di IPB Bogor, Bang. IPB Bogor ya. IPB Bogor, benar. Berarti Akmal sudah menyelesaikan studi S2-nya ya? Sudah, alhamdulillah, Bang, tepat di bulan September akhir, Bang, kemarin. Di bulan September akhir. Iya. September akhir 2025 lah kan. 2025 ya. Betul, Bang. 2025. Oke, nah Mal, kita kan ini ingin tahu nih kan, sudah banyak ini kurikulum PT Akmal nih kan dari pendidikan SD, SLTA, kemudian perkuliahannya di Riau kan, kemudian nyambung S2 di IPB di Bogor. Ya, nah, bisa diceritakan nggak bagaimana awal mula, kemudian milenial ini bisa terbentuk dan diamanahkan oleh Akmal sebagai ketua milenial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, jadi ceritanya nih, Bang, berangkat dari atas dasar kesadaran saya secara pribadi dan kawan-kawan utamanya, Bang, di Kecamatan Kuala Jambi itu pada tahun 2020 kan saya selesai nih, Bang. 2020, S1 selesai dari Riau.
kebetulan saya sudah dapat pekerjaan sebenarnya di Kota Dumai lagi Bang, cuman saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Ke kampung halaman, mengabdi di kampung halaman. Bang. Betul. Jadi di situ saya melihat di Kecamatan Kuala Jambi mempunyai potensi alam yang dapat kita jual lah Bang. Kita jual sebagai daya tarik khususnya pariwisata. Pariwisata, betul. Pariwisata berangkat dari awal mula membentuk komunitas yang nama Panorama Kuala Jambi Bang. Panorama Kuala Jambi. Betul, Panorama Kuala Jambi. Di tahun 2021 saya mengaktifasi kembali Karang Taruna di tingkat kelurahan Bang. Di tingkat kelurahan sampailah tingkat kecamatan. Nah, kebetulan di tingkat kecamatan waktu itu terpilih saya secara aklamasi gitu Bang. Oh, sebagai ketua Karang Taruna di Kecamatan Kuala Jambi. Sampai di tahun 2026 tuh masa pengabdiannya Bang. Ya. Di tahun 2023 saya melihat sepertinya pemuda ini harus sadar Bang, sadar terkait sosial di masyarakat. Yang kedua itu di politik Bang, harus melek Bang. Harus melek. Iya, karena memang tanpa politik pemuda ini terbentur terhadap kegiatan yang ingin direalisasikan Bang. Jadi harus punya jejaringan lah Bang. Jejaringan akses. Akses benar Bang. Akses. Sehingga kreativitas bisa diakses. Betul Bang, bisa direalisasikan. Jadi di tahun 2024 saya mulai menyebar jaringan di setiap kecamatan untuk membentuk milenial diminta awalnya itu Bang. Ya, karena kan diminta itu slogan dari paslon yang kita junjung lah Bang. Paslon yang kita ingin menangkan. Di tahun 2024 dan kebetulan juga paslon kita ini Bang menerima ide ataupun gagasan ke depannya tentang pemuda ini arahnya harus kemana Bang? Iya, artinya pemimpin kita membuka ruang ya. Membuka ruang Bang, untuk kaum milenial sehingga dapat kreativitas. Betul Bang. Nah di situ dan terumuskanlah salah satu visi dan misi dari paslon kita itu yaitu rumah milenial. Rumah milenial. Rumah milenial. Nah itu dia teman-teman. Berarti kalau yang saya lihat nih kan yang saya lihat ini kan di beberapa kabupaten itu yang baru hanya saya tahu, belum tahu ya kalau informasi di luar sana kan baru Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang punya rumah milenial. Benar Bang. Betul. Nah, jadi kemudian selanjutnya seperti apa setelah itu? Setelah saya membuka jaringan di setiap kecamatan, saya sampaikan kepada kawan-kawan pemuda di tingkat kecamatan bahwasannya kita sebagai pemuda ini harus mengambil peran untuk untuk menembus ruang politik Bang. Untuk menembus ruang politik dalam artian tanpa politik kita tidak mampu merealisasikan seluruh ide dan gagasan pemuda Bang. Betul. Karena kita menginginkan pemuda ini harus menjadi kolega, komponen dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bang. Iya, artinya berkolaborasi. Berkolaborasi dengan pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah komitmen dengan apa yang kita perjuangkan sehingga terbentuklah pilot project di awal ini Bang. Pilot project di awal ini diawali dengan tingkat kabupaten dulu Bang. Di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten dulu. Seperti itu sih Bang perjalanan berangkatnya dalam perumusan pergerakan milenial diminta ini Bang menjadi milenial merata. Ya, milenial merata. Betul Bang. Paling maksimal di angka 35 tahun. 35 tahun Bang. Mungkin maksimal di angka 35 tahun. Nah, jadi teman-teman ingin tahu nih kan bagaimana milenial kemudian ini kan bersaing. Nah, bersaing itu karena kita kan ketahui sendiri itu kan masyarakat kita kan banyak kalangan nih, kalangan tua, menengah maupun milenial itu sendiri gitu kan. Dan kaum remaja lah begitu kita katakan. Nah, bagaimana Akmal melihat dan menyikapi pendapatnya gitu kan? Bagaimana milenial ini mampu bersaing dalam segala sudut aspek kehidupan, misal dari ekonomi, politik dan sebagainya. Ini cukup karena kita mengawal dan membantu pemerintah dalam merealisasikan program prioritas dalam pembangunan
daerah bang. Ya, artinya milenial ini berpartisipasi dengan akses politik yang dimiliki. Betul bang. Sehingga kreativitas pemuda tuh dengan segala aspek tuh bisa tersalurkan. Betul bang. Karena bisa berkolaborasi. Iya betul. Nah selanjutnya nih Mal, teman-teman nih kan pengen tahu juga nih kan. Mungkin di luar sana kan banyak yang belum mengetahui. Sebenarnya tuh milenial tuh kan harusnya kan patut menjadi kebanggaan. Iya bang. Karena betul, usia kan produktif kalau. Produk berat ya bang ya. Pertanyaannya saya izin minum dulu bang. Iya iya. Nah ini kan sesuai kan karena kan Akmal ini lulusan IPB kawan-kawan. Nah, itu luar biasa nih kan. Jadi kalau bicara IPB memang punya kesempatan dari situ kan bang. Punya kesempatan. Betul. Jadi melanjuti pertanyaan dari abang bagaimana milenial menyikapi terkait persaingan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bang. Jadi ada dua tujuan dari milenial ini. Yang pertama itu pemberdayaan pemuda, yang kedua itu bagaimana ekonomi mikro di setiap kecamatan itu tumbuh, bang. Iya, betul. Itu dikawal dan direalisasikan oleh milenial. Oleh milenial, betul. Contoh, bang. Jadi tidak seluruh pemuda yang memiliki, mohon maaf, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak bang ya? Privilege juga. Privilege atau bidang yang lain lah, bang ya? Lainnya, betul. Jadi dalam pemberdayaan ini kita menginginkan bagaimana kawan-kawan dapat tumbuh dan bersaing, memiliki persaingan di daerah yang lainnya. Kita menginginkan pemerintah dan milenial juga itu memiliki soft skill, bang. Soft skill ya. Iya, soft skill. Kita tingkatkan upgrading skillnya, bang. Melalui dinas yang terkait. Contoh di Snaker yang memberikan pelatihan-pelatihan pekerja ya. Iya, bang, memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan, pelatihan kerja lah gitu kan, bang. Betul, baik dari kopi ataupun bidang-bidang yang lain yang sesuai minat dan keinginan kawan-kawan lah, itu kan, bang. Nah, itu salah satu gerakan kita agar SDM di tingkat pemuda itu dapat bersaing. Iya, dapat bersaing. Benar-benar siap kan? Ya, benar-benar siap, bang. Ke pribadi individu sudah terbentuk oleh dinas itu, sehingga ketika lapangan itu muncul kita memang udah siap. Udah siap, bang. Gitu ya. Sudah terampil. Betul, bang. Apalagi kalau seandainya pemuda ini memiliki keinginan merantau, setidaknya dengan adanya milenial dan milenial memberikan upgrading dalam soft skill, itu kawan-kawan ketika keluar sudah memiliki kemampuan, bang, untuk bersaing dengan dengan SDM yang di luar daerah. Di luar daerah, betul. Itu, bang, salah satu. Terus bagaimana cara peningkatan ekonominya, bang? Jadi kita punya pola. Karena setiap kecamatan, di 11 kecamatan tentunya memiliki potensi yang berbeda. Yang berbeda, bang, ya. Yang berbeda. Mungkin di Kuala Jambi kita contohkan itu ada sudah sekian tahun yang lalu Kuala Jambi menjadi salah satu potensi tujuan wisata lokal di Kuala Jambi. Di Kuala Jambi, bang. Nah, di situ nanti kita bagaimana kawan-kawan mampu mengelola potensi di daerah dan menjadi nilai yang dapat dijualkan keluar, bang. Betul. Nah, itu salah satu contohnya, bang. Iya. Nah, mungkin ada di kecamatan lain yang memang memiliki potensi di perkebunan. Nah, itu nanti bagaimana kita merumuskan dan memberikan upgrading soft skill sesuai potensi yang ada di daerah itu masing-masing, bang. Di daerah masing-masing. Betul, bang. Betul. Sehingga tradisi daerah, kemudian kebudayaan lokal maupun tradisi lokal itu tetap berkesinambungan tumbuh. Betul, bang. Kan? Jadi seperti itu sih, bang. Keinginan kita itu kawan-kawan sudah siap untuk menjadi instrumen pembangunan daerah. Iya, betul. Tidak dapat ikut ambil bagian. Betul, bang. Karena kita ingin ya kawan-kawan ini memiliki kemampuan yang betul-betul dapat mengelola sumber daya lokal itu, bang. Iya, sumber daya lokal. Selain milenial nih usianya muda dan lebih produktif. Lebih produktif, bang. Nah, di situ nanti terjadinya penurunan angka pengangguran, bang. Ya kan? Secara tidak langsung terjadi penurunan angka pengangguran karena kawan-kawan di setiap kecamatan ini sudah tumbuh dengan sendirinya dalam menggali potensi dan menjadi
motor penggerak dalam peningkatan ekonomi lokal. Ekonomi lokal, betul. Itu sih, Bang. Nah, selanjutnya nih kan teman-teman juga pengen tahu nih kan. Kita kan digitalisasi ini luar biasa nih. Betul, Bang. Nah, di mana-mana kan kalau saya kan podcast dengan yang lain itu kan berbicara terkait digitalisasi, bagaimana milenial itu mampu mengimbangi percepatan secara modern lah, Bang, ya. Secara modern, gitu. Baik itu teknologi maupun teknologi itu bagian daripada digitalisasi itu sendiri. Nah, menurut pandangan Akmal nih selaku ketua milenial Tanjung Timur, gitu kan, bagaimana Akmal menyikapi apakah pemuda itu mampu bersaing? Kemudian yang kedua, apakah milenial Tanjung Timur itu sendiri telah mempersiapkan diri untuk mengimbangi dunia digital yang begitu sangat cepat dan praktis hari ini? Betul, Bang. Karena memang di era sekarang ini, Bang, tantangan terbesar bagi pemuda, lebih secara umum lah, Bang, di negara kita maupun di kabupaten kita, itu tantangan terbesar ada 3 bidang, Bang. Yang pertama itu terkait sosial masyarakat, yang kedua dengan percepatan digitalisasi, pertumbuhan digitalisasi, kemajuan di era modern sekarang, yang ketiga itu tentang lingkungan, Bang. Lingkungan, jadi yang kita inginkan bagaimana kawan-kawan ini memiliki awareness, Bang. Salah satunya itu mampu melihat peluang dan potensi yang ada di daerah maupun secara pribadi, Bang. Jadi ketika kawan-kawan memiliki keinginan seperti di dunia IT, ya kita berikan pelatihan nanti, Bang. Entah itu nanti kita bekerja sama dengan Kominfo ataupun di Snaker maupun lembaga lainnya di luar OPD di kabupaten, Bang. Betul. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kita menginginkan kawan-kawan tuh betul-betul mempunyai kesempatan lah, Bang. Kesempatan dalam mengikuti perkembangan zaman. Betul. Baik. Itu, Bang. Itu di dunia digital itu tadi ya? Iya, Bang. Karena tantangan terbesar dari sosial masyarakat, lingkungan, dan era digitalisasi, Bang. Iya. Oke, itu tadi kan teman-teman. Rasanya ketua milenial tadi Akmal udah menjawab nih beberapa nih kan. Tantangan milenial dan milenial ini harus seperti apa ke depannya sehingga memang mampu bersaing dan berkompetisi dan memang benar-benar siap. Betul, Bang. Nah, selanjutnya nih Mal, ini kan kita juga ingin tahu juga nih kan, teman-teman mungkin yang di rumah juga ingin tahu kan, kira-kira nih terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepenting apakah milenial di mata Ibu Bupati kita nih, Ibu Dila nih? Nah itu dia. Jadi sepenting apa? Sangat penting, Bang. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena salah satu program prioritas beliau dari 18 misi beliau yaitu Rumah Milenial. Beliau itu mampu melihat potensi daerah ini, bahwasanya potensi daerah harus dikelola oleh pemuda, oleh milenial, karena secara ide, secara mengikuti kemajuan zaman, milenial masih mampu beradaptasi, Bang, dengan situasi dengan situasi yang saat ini, Bang. Yang paling ideal mampu beradaptasi, betul. Betul, Bang. Itu jadi yang paling mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yaitu pemuda, Bang. Karena masih bisa diberikan pendidikan, pendidikan, edukasi dan segala macam, Bang. Nah, makanya Ibu Bupati ketika melihat hal itu, dibuatlah salah satu program prioritas itu Rumah Milenial. Rumah Milenial itu, teman-teman. Rumah Milenial. Berarti bisa dapat kita simpulkan berarti Bupati Kabupaten Jabung Timur ini memang benar-benar memberikan ruang seluas-luasnya bagi milenial yang ada di Jabung Timur. Nah, selanjutnya nih, bisa nggak diceritakan salah satu contoh Bupati kita nih, Ibu Dilahik nih. Dilahik, betul. Nah, kira-kira peran apa yang sudah diberikan salah satu nih di antara banyak hal yang akan kemudian ke depan ini kan mungkin akan lebih agresif lagi kan, mungkin kan lebih berakselerasi lagi dengan pemerintah daerah. Kira-kira apa yang saat ini? Jadi setelah 9 bulan Ibu Dilah dan Bapak Muslimin Tanja memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka berkomitmen telah
telah merealisasikan komitmen beliau dalam mendirikan rumah milenial tingkat kabupaten dulu bang. Salah satunya itu sekretariat rumah milenial sudah ada bang kita bang. Itu bentuk komitmen beliau terhadap pemuda. Yang kedua itu dengan adanya outlet Lapak Merata ini kan bagian dari pilot project beliau bagaimana pemuda mampu mengelola sumber daya yang ada di Sabak Barat. Sabak Barat lebih khususnya karena saat ini kan aktivitas ekonomi yang saat ini yang baru hadir di Sabak Barat. Di Sabak Barat. Karena ini menjadi pilot project. Ketika role model bang. Ketika pilot project ini berhasil, baru nanti kita dapat melakukan ekspansi di setiap kecamatan bang. Betul. Karena kita sudah mempunyai pola dan formula dalam pengembangan potensi daerah di kecamatan itu masing-masing bang. Di kecamatan masing-masing. Karena kita sudah tentunya kan dengan adanya pilot project ini gelombang dalam perjalanan akan kita rasakan bang, naik dan turunnya gitu bang, dalam kegiatan milenial ini bang. Khususnya bidang ekonomi. Berarti Bu Bupati kita ini luar biasa kan? Luar biasa bang. Teman-teman juga perlu tahu bahwa Ibu Bupati kita juga telah mendukung yang namanya program milenial, salah satunya ini tadi Lapak Merata yang baru. Nah kalau boleh tahu nih teman-teman kan ingin tahu nih. Kira-kira udah berapa lama nih Lapak Merata ini berdiri dan apa aja sih yang ditawarkan bagi masyarakat maupun teman-teman sehingga Lapak Merata ini memang mendapatkan tempat yang baik di masyarakat khusus di Kabupaten Tanjung. Jadi Lapak Merata dan rumah milenial ini sudah kurang lebih 1 bulan bang, 1 bulan kebelakangan sudah didirikan bang. Nah sedangkan Lapak Merata juga seperti itu bang, 1 bulan kebelakangan sudah didirikan. Nah jadi yang kita tawarkan di sini bagaimana outlet ini menjadi sentral market bagi UMKM yang ada di desa maupun di kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bang. Nah kita tampung produk masyarakat dan kita tawarkan kepada pengunjung, kepada pembeli, customer yang lainnya, bahwasanya inilah produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bang. Nah, selain itu juga kawan-kawan juga menawarkan seperti kopi-kopian bang, karena kan kita tahu nih bang ya, era modern saat ini kopi sudah menjadi tren bang ya, tren, terus menjadi salah satu tujuan penikmat-penikmat bagi masyarakat yang lainnya gitu bang. Betul. Nah selain itu juga pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kopi di Indonesia itu semakin tahun semakin signifikan bang. Dalam artian meningkat bang. Dalam artian bahwasanya kopi ini memang menjadi salah satu potensi yang dapat kita tawarkan terhadap masyarakat yang ada. Betul. Karena kan tradisi kopi itu kan memang udah dari tradisi dahulu kan, betul, bang. Apalagi khususnya di Indonesia. Betul bang. Kan, apalagi di Tanjung Timur mungkin ketika orang lagi sedang ingin mendapatkan inspirasi, nongkrong, apalagi anak-anak muda kita kan cenderung kan dia ngopi atau melakukan misalnya diskusi dan segala macam gitu kan bang. Nah itu dia teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga ingin tahu nih Mal, kira-kira apa aja sih yang ditawarkan oleh Lapak Merata ini selain kopi, kemudian apalagi yang ada di sini? Produk-produk UMKM seperti kletek, kerupuk. Nah, kletek dan kerupuk ini kan bisa kletek ini dulu kita review dulu kletek ini. Jadi bisa kita ambil. Kletek ini bang, salah satu produk UMKM yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di Tanjung Jabung Timur. Bahan baku utamanya itu yaitu potensi daerah seperti udang bang. Udang ya? Ya udang, seafood. Bahan dasarnya udang. Bahan dasarnya udang bang. Nah, sama seperti kerupuk dan snack-snack yang lainnya bang. Itu kan mengambil potensi yang ada di lokal bang. Bagaimana kita memiliki bahan baku, tapi kita juga harus memiliki produk yang kita
yang kita bangun gitu Bang. Bangun, betul. Artinya kalau misalnya medianya itu udang, bagaimana udang ini bisa diolah menjadi olahan sebuah yang produk. lainnya. Produk. Betul Bang. Kletek ini ya. Kletek salah satunya. Nah, ini kan kalau- terkenal, mulai terkenal. Betul. Bang. Kalau kletek ini kan orang tahu nih di Jambi nih, di Provinsi Jambi khususnya. Kalau Iya, Bang. orang bilang kletek pasti dia berasal di Tanjung Timur. Betul, Tapi kita nggak tahu di mana pembuatannya. Berarti ini dibuat di Ada di Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan ada Kuala di Jambi, Mendahara, ada di Nipa Panjang Bang. Oh, berarti lebih cenderung di kawasan pesisir ya. Pesisir betul Bang. Iya, iya. Betul. Ini dia teman-teman. Kletek Boleh dicoba Bang. boleh coba. Boleh dicoba Ini, Bang. iya. Boleh dicoba. Ini Gimana kletek. rasanya kan Bang? Kletek buatan Ya, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Betul Bang. Kelurahan Kalau ini dari Kampung Laut ini Bang. Kampung Laut. Dari Kampung Laut. Betul. Jadi ketika orang makan kletek, cita rasa udang dan masyarakat sudah tahu, oh udang. Di Provinsi Jambi cuma ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kemudian ada yang lain-lain nih kan. Ini ada apa namanya nih? Kerupuk udang Bang. Ini harus kerupuk digoreng udang. dulu Bang. Ya, harus digoreng dulu. Harus digoreng dulu. Jadi harganya pun murah meriah Bang. Tidak mahal ya. Tidak mahal Bang, murah Berarti- meriah. Berarti produk-produk ini yang diciptakan oleh hasil-hasil kreativitas lokal dihadirkan di sini untuk dijual ya. Betul Bang. Untuk dipasarkan. Betul Bang. Karena kita pengen menembus ruang market yang ada di luar daerah Bang. Di luar daerah Betul, sehingga Bang. mereka tidak terkungkuh di dalam satu kawasan itu Betul, sendiri, Bang. gitu ya. Jadi Dan kita bisa mau- dikenal lebih luas. Betul Bang. Kita pengen produk ini ya dapat dinikmati oleh masyarakat luar Nah, ini Bang. kalau ini dari mana nih? Yang ini dari Geragai Bang. Dari Geragai. Ya. Dinamakan snack akar kelapa. Nah, kelapa ini kan Bang salah satu potensi perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelapa, Bang. ya, salah satu ya. Iya. Jadi potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masyarakat sudah mampu melihat peluang bagaimana potensi dari bahan baku menjadi sebuah produk Bang. Produk baru. Iya, jadi sebuah produk. Nah, ini yang menarik nih, Mal. Ini Banana Bites. Ya, Bits. bites. Banana Bites. Nah, ini teman-teman nih kemasannya luar biasa. Ya, Sudah hampir bisa. sempurna. Hampir gitu ya. sempurna Bang. Bisa dipasarkan di Dipasarkan. minimarket maupun di supermarket. Di Alfamart maupun Indomaret. Betul, Bang. Gitu ya. Ya, ini luar biasa nih. Ternyata milenial Kabupaten Tanjung Timur ini sangat luar biasa. Bagaimana milenial juga berperan aktif dalam rangka untuk mempromosikan hasil-hasil kebudayaan lokal itu sendiri. Betul Bang. Nah, selanjutnya ini Mal, Ya. kita kan ingin tahu nih yang terakhir ini kan. Ya. Nah, apa rencana kelompok milenial merata ke depan yang ingin dicapai? Ini kan rumah milenial ini sudah ada. Sudah ada, Bang. Kemudian lapak milenial ini kan sudah ada dan saya pikir nih pengunjungnya sudah cukup banyak kalau Betul, Bang. saya perhatikan gitu kan. Nah, apa nih ke depan rencana kelompok milenial nih ke depannya seperti apa? Ya. Selain rumah milenial dan lapak merata ini. Ya. Tujuan terbesar kita di khususnya milenial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Bang, bagaimana kelompok pemuda ini memiliki badan usaha pemuda Bang, Badan usaha pemuda. badan usaha pemuda, sehingga kita dapat memberikan kontribusi terhadap daerah melalui PAD, Oh, pendapatan asli. pendapatan asli Betul, daerah. betul, Mau betul. kecil mau besar, setidaknya milenial Menyumbang. berfungsi dan berguna bagi daerah dalam menyumbang pendapatan asli daerah Bang. Betul, betul. Itu tujuan kita Bang. Selain itu juga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Betul Bang. Nah, Itu kalau tujuan boleh terbesar, kalau Bang. boleh tahu nih Mal, kira-kira di Tanjung Timur ini kan saya pikir kan luar biasa nih kan bupati kita sangat dekat dengan milenial dan kemudian sangat erat hubungan antara milenial Tanjung Timur dengan bupati itu sendiri maupun pemerintahan secara umum gitu Iya kan. Bang. Nah, kira-kira milenial kita yang ada di Tanjung Timur ini ada berapa persen kalau perkiraan Akmal begitu? Perkiraan itu dari data tahun 2024 Bang ya. Ini kita kembali nih Bang bicara tentang pergerakan di dunia politik ini Bang. Iya, iya. Nah, mohon maaf nih Bang Iya, ya. iya. Jadi sekitar 36%, hampir 37% Bang. 37% dari 100% DPT yang ada Bang.
Oh. Daftar pemilih tetap. Pemilih tetap yang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berarti kalau hampir sekitar itulah Bang. Berarti hampir separuhnya ya. Hampir separuhnya Kalau kita katakan hampir separuhnya, luar biasa. Berarti sangat peduli sekali Bu Bupati kita terhadap milenial ini kan. Kalau kita sambung nggak asik kalau kita tidak ngopi dulu. Nah itu dia. Jadi kalau bincang-bincang tuh memang harus ngopi dulu gitu Bang. Nah ini teman-teman semua masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ini namanya kopi milenial. Nah, ada motivasinya di sini. Ada Bang. Kembangkan ekonomi mikro bersama milenial. Nah untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jangan lupa, jangan ragu-ragu, dan jangan menunda-nunda lagi. Kalau ingin ngopi, ingin bersantai, langsung saja datang di Lapak Merata, di Taman Milenial. Taman Milenial. Ayo kita cicipi dulu kopinya. Tos dulu Bang. Tos. Wah, luar biasa. Ini nggak kalah dengan kopi apa namanya tuh, yang terkenal itu. Kopi di kafe-kafe itu apa namanya itu? Starbucks kopi, nggak kalah teman-teman. Ini produk hasil daripada milenial Kabupaten Tanjung Timur. Nah, sebelum kita tutup, nah kita sudah panjang lebar berbincang, kita tutup. Kira-kira nih, ya Bang, pendapatan dan omset Lapak Merata ini sudah stabil atau kadang ngejut sampai besar, kemudian sedikit berkurang seperti apa? Nah, jadi yang namanya usaha Bang kadang high kadang low Bang. Yeah. Nah alhamdulillah kalau kita hitung rata-rata kurang lebih hampir 3 minggu perjalanan Lapak Merata ini. Udah 3 minggu ya? Hampir 3 minggu Bang. 3 minggu. Perjalanan Lapak Merata hampir sebulan lah kan Bang. Perjalanan Lapak Merata ini memiliki omset yang cukup stabil sudah Bang. Cukup stabil. Nah kemarin high-nya itu pas pada saat hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bang. Di Kabupaten Tanjung Timur. Betul Bang, yang ke-26. 26. Betul. Nah oke. Nah teman-teman, selain kopi juga Lapak Merata yang dirumuskan oleh milenial juga menyediakan ini banyak produk UMKM. Produk UMKM ini dari Pelabi. Yang ini dari Pelabi, ada dari Pelabi, ada dari Gragai. Dari Gragai ini Kampung tadi. Laut, dari Mendahara. Dari Kampung Laut. Hulu. Ini dari ikan bilis crispy. Nah, Arildi. Ya. Ada juga ikan bilis. Ikan bilis. Ikan bilis. Ciri khas Kabupaten Tanjung. Ciri khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, selanjutnya nih, Mal, kita ingin tahu nih ke depan bagaimana nih? Pribadi sebagai ketua milenial nih, apa langkah-langkah strategis yang sudah diatur Akmal nih kan ya, untuk ke depannya? Jadi karena memang pemerintah daerah khususnya Ibu Bupati Dilahik dan Bapak Muslimin Tanja telah merealisasikan komitmen beliau terhadap pemuda dengan adanya pilot project rumah milenial, sekretariatan dan sentral pertumbuhan ekonomi mikro Bang yang ada di Sabak Barat ini. Itu dulu yang kita kelola Bang. Itu dulu kita kelola saat ini karena kan mereka berdua ini sangat luar biasa Bang, memberikan kesempatan, memberikan peluang dan memberikan leluasa terhadap pemuda, apa saja ide pemuda yang ingin dikembangkan dan akan direalisasikan. Nah itulah, itu yang pengen kita kelola dulu Bang, manajemennya seperti apa di lapangan, sehingga kita dapat formulasi untuk di tingkat kecamatan yang lainnya Bang. Okay. Karena kita berharap memang rumah milenial dan pertumbuhan ekonomi mikro ini itu hadir di 11 kecamatan Bang. Merata ya? Merata Bang. Sesuai karena slogan kita. Merata. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merata. Nah, jadi kita ratakan semua Bang. Semuanya. Ya, jadi milenial ini memang betul-betul tumbuh dan berkembang. Betul Bang. Nah terakhir ini satu kata dari Akmal untuk teman-teman yang ada di rumah nih, untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Timur khususnya, bagi milenial lah, apa kira-kira kalimat ini Bang ya? Ya. Satu kalimat. Jadi harapan terbesar saya Bang, selaku ketua milenial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk kawan-kawan yang ada di pengurusan kabupaten, kecamatan maupun kelurahan desa, mari sama-sama tetap jaga semangat juang, tetap terus menjaga stabilitas di lapangan, bahwasannya kita milenial
saat ini harus menjadi contoh bagi kabupaten maupun kota lainnya di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bang. Di dalam pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal, Bang. Iya. Itu yang harus harapannya ya. Harapan yang kita harus kejar, Bang. Untuk masyarakat juga, untuk pemuda juga. Betul, Bang. Gitu. Nah. Itu sih, Bang. Nah, terakhir terima kasih partisipasinya Akmal sebagai ketua milenial. Kita sudah berdiskusi panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi masyarakat semuanya. Terakhir, jangan lupa teman-teman semua tetap saksikan Circle Podcast dan like and subscribe channel Circle Podcast kita dimanapun berada. Karena Circle Podcast menjadi salah satu tempat menuangkan ide pemuda. Iya. Selamat tinggal, selamat berjumpa kembali di session selanjutnya. Terima kasih, Mal. Siap. Oke.